Intalk, yaitu Injabatalk. Saatnya kita bicara, saatnya kita diskusi, berharap kita tawarkan solusi. Dan mari kita dengarkan bersama paparan dari Ibu Dr. Atalia Paratya STMM yang akan menyampaikan tentang mengenai komunikasi dan juga komunikasi publik dan branding terkait dengan Mangga Gedong Kincu. Mangga Ibu dihaturana. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sehat sadana alhamdulillah ya, saya lihat di sini. Prof Kari hatur nuhun kesempatannya. Bapak dan Ibu, saya diminta untuk bicara terkait dengan branding daripada Gedong Kincu ini. Tapi izin saya terbiasa untuk berbicara dengan publik yang luas, maka izinkan saya untuk berbicara mundur ke belakang terkait dengan branding itu sendiri begitu ya. Baik, Mangga silakan. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang kopi saja, ini kadang-kadang saya sering kebingungan. Saya ini bukan pencinta kopi sesungguhnya, tapi karena saya harus mendorong kopi, maka saya berusaha untuk menyukai kopi gitu. Jadi kalau saya beberapa kali saya datang ke beberapa tempat begitu ya, saya minum kopi di pojokan warung kopi di Aceh, itu nikmatnya luar biasa, saya bisa minum. Tapi kemudian saya datang ke tempat-tempat kopi besar, itu saya nggak pernah habis begitu. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa, tetapi harganya kenapa beda gitu. Yang satu harganya 5.000 ya, saya sering juga di sisi Gunung Puntang gitu ya, di warung-warung kecil gitu ngopi, kayaknya enak banget gitu saya bisa minum gitu. Tapi di Starbucks saja saya tidak pernah habis gitu. Mungkin karena saya yang tidak suka ataukah karena apa, tapi orang tahu bahwa kalau minum kopi di Starbucks kok kayaknya berkelas banget gitu. Mereka mau bayar mahal, mau 30.000, 50.000, mereka mau gitu ya. Kita lihat lagi, kita lihat juga ini biasanya emak-emak itu kalau sama LV misalkan, sampai ngantri Bapak dan Ibu, itu kadang-kadang mereka sengaja datang ke Singapura, mereka kadang-kadang berangkat ke Milan hanya untuk beli LV. Padahal dari sisi bahan baku nggak jauh beda dengan yang di Garut gitu ya. Dari kulit yang sama ya, sapi yang sama, kambing yang sama begitu, hanya mungkin bagaimana pengolahan yang berbeda. Bagaimana kemudian cara penjahitannya begitu ya, bagaimana pengemasannya, termasuk bagaimana brandingnya. Jadi di satu tempat itu harganya bisa hanya 500.000, 1 juta, tapi di tempat-tempat yang berkelas itu bisa sampai 60 juta, bahkan Hermes itu bisa sampai 1 miliar begitu ya. Nah seperti itu. Lanjut saja. Nah, maka kalau kita bicara terkait dengan produk ya, produk dari sisi pertanian saja, ini kita bisa tahu. Kalau orang mendengar jeruk, maka langsung ingat jeruk apa? Jeruk Mandarin. Kalau orang bicara pepaya, pepaya apa? Pepaya Bangkok. Kalau orang bicara tentang apel, langsung apel Washington. Kemudian jeruk apa lagi? Jeruk Florida, ya gitu ya, Florida Orange. Nah, terus kemudian kalau di Indonesia seperti apa? Apel katanya. Ingatnya langsung apel Malang. Kemudian juga salak, ingatnya Bali. Kemudian ada juga jeruk, jeruk Garut, kemudian juga talas, talas Bogor seperti itu. Nah kita lanjut. Nah lalu bagaimana dari sekian banyak dari jutaan produk begitu ya, kenapa hanya sebagian saja yang menjadi top of mind di masyarakat begitu. Jadi ketika mereka ditanya, ini saya sudah pernah uji cobakan gitu ya. Jadi kalau saya tanya kepada orang, jeruk apa yang diingat? Langsung jeruknya jeruk Garut gitu ya. Nah jadi memang itu top of mind. Jadi artinya orang ketika mengingat sesuatu selalu berkaitan dengan apa yang mereka sering lihat, sering coba gitu ya. Nah tapi kenapa kemudian ketika kita tanya mangga, maka bukan Sumedang yang muncul begitu ya. Itu benang merahnya. Maka memang identitas khas itu harus spesifik kita bedakan. Dan itulah yang kita sebut dengan brand nantinya seperti itu. Mangga lanjut saja. Nah, lalu bagaimana dengan buah mangga? Kita mundur sedikit ke belakang. Jadi buah mangga ini ternyata menurut datanya banyak sekali dihasilkan di Indonesia ini ya. Mangganya pun macam-macam, ada mangga madu, ada arum manis, cengkir, alpukat, golek, ada lali jiwo, apel, gandaria, kueni, Budi Raja, Saigon termasuk Gedong Kincu. Nah kemudian lanjut,
Nah, ternyata Jawa Barat sendiri ini ketiga dibanding setelah daripada mangga yang dihasilkan oleh Jawa Timur dan juga Jawa Tengah seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia ternyata ini Sumedang juga luar biasa ini penghasil kedua ya di Jawa Barat begitu. Setelah Indramayu, Sumedang, kemudian juga Majalengka, Cirebon dan juga Kuningan. Lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan gedong kincu di Jawa Barat? Ya tadi, jadi ketika orang berpikir dan tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Kerry ya begitu. Jadi ternyata ini produknya itu banyaknya dihasilkan oleh Sumedang. Bahkan tadi ada 3.800 hektar kebunnya gitu kan, itu luar biasa. Tapi kenapa top of mind-nya tidak kemudian langsung berpikir orang ke Sumedang gitu. Seperti itu. Lanjut dulu. Ya silakan. Nah lalu kita lihat juga tadi bahwa ini ada potongan-potongan berita yang sudah terkumpulkan ya dari Detikcom bahwa kita sudah melakukan ekspor begitu sampai ke Rusia begitu dan ke depan kita akan menembus pasar Jepang. Lanjut lagi. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membangun brand image untuk mangga Gedong Gincu? Ini yang terakhirnya ya. Yang pertama tentu kualitas dan kuantitas. Jadi saya beberapa kali mendapatkan buah mangga Gedong Gincu, ini yang kualitasnya itu kurang bagus. Jadi dari ketika kita buka, itu mangganya penuh bintik-bintik hitam gitu. Dan itu hanya bisa bertahan 1-2 hari saja. Kemudian juga tadi ya, jadi bahwa bentuknya besar kecilnya tidak rata dan lain sebagainya, itu juga harus selalu didampingi lah begitu. Bagaimana supaya kualitas produk tetap terjaga. Termasuk juga kuantitasnya. Karena mangga ini ada musimnya, maka beberapa tempat seperti halnya di Indramayu dan juga Majalengka dan Cirebon, itu mereka mewajibkan sebetulnya warga masyarakat untuk menanam. Jadi kalau saya datang ke Indramayu, maka setiap rumah itu punya mangga. Jadi mereka ada kebanggaan tersendiri, itulah kenapa kemudian branding mangga itu lebih banyak di daerah Indramayu dan sekitarnya. Nah kemudian kita juga penting sekali untuk mengatakan bahwa mangga ini aman dikonsumsi, kemudian juga bagaimana aman dari hama ya tadi sudah Prof. Kerry sampaikan, termasuk bagaimana cara pengemasannya agar supaya bisa tahan lama begitu. Lanjut lagi. Nah, lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah tetapkan strategi brandingnya. Strategi branding ini tentu yang pertama adalah pilih kekuatan produknya. Kekuatan produknya itu di mananya? Apa yang paling menonjol dari buah ini? Warnanya kah? Wanginya kah? Bentuknya kah? Atau yang lainnya? Begitu. Kemudian selanjutnya juga yang harus dilakukan adalah tentukan identitas brandnya. Nama, logo, simbol, slogan, warna, desain, label kemasan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mendorong, kalau ini adalah produk dari Sumedang, maka buatlah atau carilah pengepul yang memang orang Sumedang gitu. Sehingga dia akan fokus, dia akan mendorong terkait dengan produk tersebut, tidak kemudian menggunakan nama daerah lain untuk kemudian melakukan akses ke pasar seperti itu. Nah ini kita tahu juga ini kenapa kemudian ada beberapa brand besar ya seperti Apple, seperti kemudian kita tahu ada Chupa Chups saja, Hokkaido Bento, KFC dan lain sebagainya, mereka punya brand sendiri yang mereka sampai pikirkan logonya itu kenapa warnanya begitu, kenapa bentuknya itu. Nah itu pun harus kita pikirkan bersama. Lanjut, nah kemudian ini juga adalah yang paling penting adalah buat brand story. Brand story ini adalah bagaimana kemudian orang ketika akan makan mangga ini tahu kenapa mereka penting makan gedong gincu gitu. Tujuannya apa sih makan gedong gincu? Terus bagaimana dasar daripada mengkonsumsi gedong gincu itu? Apakah terkait dengan kepercayaannya kah begitu ya? Atau hal-hal lain berkaitan dengan nilai? Jadi kalau kaitannya yang saya sampaikan adalah bahwa gedong gincu merupakan kearifan lokal dari warga masyarakat Jawa Barat, maka itu yang harus kita bungkus begitu. Bahwa kemudian misalkan dari kaitannya dengan sejarahnya kah, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana kemudian pemberdayaan petaninya kah, atau kan bahkan mungkin kita angkat sebuah legenda. Ini seperti hal yang terjadi di Tangkuban Perahu gitu. Bagaimana Sangkuriang diidentikan dengan
tempat tersebut sehingga orang berbondong-bondong datang gitu. Padahal mungkin di sana juga nggak ada kan apa yang disampaikan gitu. Nah itu sangat penting menurut saya bahwa sebuah cerita akan mengajak orang untuk kemudian datang dan ikut serta dalam kemudian mendorong nilai dari produk tersebut. Nah kemudian juga tentu Pak Banas Wilujeng Sumping, kan tentu juga penting adalah menaikkan kelasnya. Nah ini saya sebetulnya merasa teman-teman di Sumedang ini beruntung begitu. Kenapa? Jadi kalau orang memilih oleh-oleh misalkan, mereka merasa gedong gincu itu lebih berkelas dibandingkan dengan mangga jenis lainnya gitu. Jadi merasa bahwa gedong gincu aja gitu ya, karena ini buat pejabat gitu ya, atau ini buat dosen saya gitu ya. Nah itu gedong gincu yang dipilih. Nah itu kelasnya itu penting. Jadi masuk ke faktor psikologis. Nah itu jadi memang branding itu berkaitan dengan banyak hal ya. Nah termasuk lanjut lagi. Nah kemudian yang paling penting juga adalah membombardir. Ini dengan promosi melalui iklan, baik di media, televisi, radio, media sosial. Tadi juga Injabar alhamdulillah punya media sosial ya. Kemudian juga pameran, pengenalan produk secara langsung ini penting sekali. Jadi kalau perlu tester-tester, kalau di pameran-pameran itu dibagiin aja gitu ya. Terus kemudian juga masuk ke platform e-commerce. Jadi jangan salah Bapak dan Ibu, saat ini banyak keluarga termasuk ibu-ibu itu hobinya adalah ngecek ke e-commerce. Termasuk saya sebetulnya. Jadi sedikit-sedikit cari meja, buka. Shopee mana Shopee gitu ya. Tokopedia gitu. Itu penting sekali. Bahkan kemarin ada sebuah mangga juga, ini mangga Afrika yang mulai masuk ke wilayah Indramayu, dikembangkan Indramayu tapi masih rahasia. Saya sendiri tanya tidak dikasih tahu gitu ya. Saya cari kemana carinya? Ke platform Shopee gitu ya. Ternyata di situ juga belum ada gitu ya. Tapi ini sedang dikembangkan di sana. Jadi maksud saya bahwa kita sangat berhadapan dengan dunia yang semakin kompetitif, maka kita harus punya ciri khas sendiri. Kita harus bikin sebuah story brand yang membuat orang mau untuk kemudian merasa dekat gitu, merasa loyal dengan produk kita seperti itu. Lanjut. Nah kemudian tentu saja konsisten. Ini konsisten ini penting sekali agar supaya semua elemen nanti akan mengarahnya ke sana ya. Jadi tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit gitu ya. Jadi kita akan berharap ini akan dapat membangun brand recognition dan juga menciptakan brand loyalty. Nah selanjutnya yang terakhir, nah jadi dengan kita rebranding mungkin ya terkait dengan mangga gedong gincu ini, insya Allah kita akan memiliki kualitas yang kuat ya. Jadi bagaimana supaya produk kita ini betul-betul merupakan kearifan lokal Jawa Barat yang dimunculkan begitu. Kemudian juga mampu membangun kesadaran konsumen, bahkan kita bisa menjaring konsumen baru begitu ya, dan juga semakin menambah nilai dari produk. Dan juga yang terakhir akan membangun hubungan emosional ya antara brandnya ya, antara produknya juga dengan konsumen sehingga menciptakan kapasitas pelanggan nanti yang jadi mereka akan terus ingin membeli produk kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Yang terakhir, mari maniskan dunia dengan manisnya gedong gincu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Bupati, catat itu. Mari maniskan dunia dengan manisnya gedong gincu. Tepuk tangan buat Ibu Atalia. Saat ini dibuka dulu satu pertanyaan ya Bu, untuk Ibu. Silakan barangkali ada pertanyaan satu saja. Adakah? Ya, kalau tidak berarti sudah sangat jelas. Pertanyaannya dari Pak Bupati. Silakan Pak Bub. Jadi dikukuhkan jadi brand ambassador. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin dan mohon maaf saya ada agenda lainnya karena diagendakan 10:30. Tapi saya akan hadiahkan saja pantun, boleh ya? Janjian sama dosen tapi pending. Karena kepala beliau lagi pusing. Mari bersama kuatkan branding. Buat gedong gincu semakin amazing. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.